Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Safitri dengan NIM 2303211000070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Korespondensi untuk mengetahui atribut terbaik dari beberapa jasa layanan pengiriman yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakangnya di sini yaitu meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mengirimkan barang ke luar daerah menjadi salah satu faktor utama saya dalam menentukan topik ini. Jasa pengiriman barang merupakan pelayanan yang dilakukan untuk mengirimkan barang dari satu kota ke kota lain dengan keinginan barang yang dikirimkan itu tetap aman dan juga sampai dengan cepat. Nah, topik yang dibahas ini akan membantu pada masyarakat dalam menentukan jasa pengiriman barang yang tepat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama yaitu jasa pengiriman apa yang memiliki pelayanan yang baik dan ramah. Yang kedua, jasa pengiriman apa yang memiliki harga terjangkau. Yang ketiga, jasa pengiriman apa yang memiliki kecepatan pengiriman paling cepat. Dan yang keempat, jasa pengiriman apa yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Untuk tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui jasa pengiriman mana yang memiliki pelayanan yang baik dan ramah. Yang kedua untuk mengetahui jasa pengiriman apa yang memiliki harga terjangkau. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui jasa pengiriman apa yang memiliki kecepatan pengiriman tercepat. Nah, untuk yang keempat yaitu untuk mengetahui jasa pengiriman apa yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, penelitian ini bermanfaat untuk membantu masyarakat dalam menentukan jasa pengiriman barang yang akan mereka pilih yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, selanjutnya yaitu bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu konsep dasar analisis korespondensi. Analisis korespondensi merupakan salah satu teknik dalam statistika yang merupakan teknik reduksi data dan pemetaan persepsi. Salah satu tujuannya yaitu untuk melihat keterkaitan atau kedekatan suatu kategori pada suatu perubahan terhadap kategori perubahan lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam analisis korespondensi adalah membuat tabel kontingensi, menghitung koefisien korelasi, menguraikan nilai singular, dan visualisasi dan menginterpretasikannya. Nah, analisis korespondensi ini dalam riset pemasaran itu digunakan untuk menentukan produk yang disukai konsumen, melihat segmen pasar, dan menganalisis pengaruh atribut terhadap keputusan konsumen. Untuk yang kedua yaitu penelitian terdahulu dari salah satu jurnal yang saya ambil yaitu meningkatnya penggunaan media sosial mendorong pertumbuhan pembelian barang secara online yang juga meningkatkan permintaan terhadap jasa pengiriman barang. Nah, pembeli dan penjual online ini memerlukan jasa pengiriman yang cepat dan juga aman, sehingga diperlukan data lengkap serta metode penelitian untuk memilih jasa yang sesuai. Nah, berdasarkan analisis serta kuesioner, kriteria harga merupakan faktor terpenting dalam memilih jasa pengiriman, diikuti oleh lama pengiriman, pengemasan barang, layanan sistem, dan pelayanan, serta banyaknya cabang. Dari hasil analisis, JNT menempati peringkat terbaik sebagai penyedia jasa layanan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan populasi responden yang diambil adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, di mana responden yang diambil adalah responden yang pernah menggunakan jasa pengiriman barang tersebut. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 36 sampel atau responden yang sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan tadi. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data di sini itu menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dengan responden sejumlah 36 responden.
Atribut yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pelayanan, kemudian harga, kecepatan pengiriman, dan keamanan. Untuk variabel yang digunakan itu juga ada 4, yaitu jasa pengiriman JNT, JNE, si cepat, dan juga Ninja Express. Untuk teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara purposive sampling, di mana teknik purposive sampling itu adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Untuk yang ketiga yaitu teknik analisis data. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis korespondensi dengan bantuan software SPSS. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada deskripsi data. Nah, data ini menggunakan 36 responden yang sudah dijelaskan tadi, memiliki berbagai latar demografis, dengan rentang usia 18 sampai 21 tahun, dengan yang terbanyak itu ada pada usia 19 tahun. Responden yang diambil itu memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan jenis kelamin laki-laki itu sebanyak 5 responden dan jenis kelamin perempuan itu sebanyak 31 responden. Nah, yang kedua yaitu hasil analisis korespondensi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan metode analisis korespondensi itu didapatkan hasil yaitu yang pertama yaitu tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi di sini menunjukkan pada atribut pelayanan dengan jasa pengiriman JNT itu terdapat sebanyak 30 responden, sedangkan JNE sebanyak 1 responden, si cepat sebanyak 2 responden, dan Ninja Express sebanyak 3 responden. Nah, pada atribut harga dengan jasa pengiriman JNT itu ada sebanyak 24 responden, sedangkan JNE sebanyak 4 responden, si cepat sebanyak 6 responden, dan Ninja Express itu sebanyak 2 responden. Nah, pada atribut kecepatan pengiriman dengan jasa pengiriman JNT itu ada sebanyak 18 responden, terus JNE sebanyak 3 responden, si cepat sebanyak 9 responden, dan pada Ninja Express itu sebanyak 6 responden. Nah, pada atribut keamanan dan dengan jasa pengiriman JNT itu ada sebanyak 26 responden, lalu pada JNE itu sebanyak 6 responden, terus pada si cepat sebanyak 3 responden, dan Ninja Express sebanyak 1 responden. Selanjutnya yaitu pada profil baris. Untuk profil baris di sini dapat diinterpretasikan pada atribut pelayanan nilai paling besar itu ada pada jasa pengiriman JNT dengan nilai 0,833. Sedangkan atribut harga itu paling besar berada juga pada pengiriman JNT dengan nilai 0,667. Pada atribut kecepatan pengiriman juga sama, yaitu JNT dengan nilai 0,500, sedangkan pada keamanan itu juga JNT dengan nilai 0,722. Nah, untuk profil, nah selanjutnya yaitu interpretasi dari profil kolom. Nah, interpretasinya yaitu berdasarkan hasil pengujian itu menunjukkan pada jasa pengiriman JNT itu memiliki atribut yang terbaik yaitu berada pada pelayanan dengan nilai 0,306. Nah, sedangkan pada jasa pengiriman JNE itu memiliki nilai keunggulan pada atribut keamanan dengan nilai 0,429. Nah, sedangkan pada jasa pengiriman si cepat itu memiliki nilai keunggulan pada atribut kecepatan pengiriman dengan nilai 0,450. Nah, sedangkan pada Ninja Express itu memiliki keunggulan pada atribut kecepatan pengiriman juga dengan nilai 0,500. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi dari summary. Interpretasinya yaitu pada pada tabel di atas itu dapat diketahui bahwa dimensi yang dapat digunakan itu hanya ada 2 karena
yang satunya nilainya di bawah 0,2. Nah, pada dimensi 1 itu nilainya 0,686 dan dimensi 2 itu sebesar 0,292. Nah, dengan demikian itu dimensi pertama itu dapat menjelaskan sebanyak 68,9%, sedangkan pada dimensi kedua itu menjelaskan 29,2%. Nah, secara kumulatif, dua dimensi tadi dapat menjelaskan sebanyak 97,8% variansi data. Nah, hal ini dapat disimpulkan sebagian besar hubungan antara kategori itu dijelaskan oleh dua dimensi ini, dan dua dimensi tersebut sudah cukup untuk visualisasi hubungan antara kategori. Itu interpretasi dari overview row points and overview column points. Nah, interpretasinya yaitu pada tabel tersebut itu dapat menjelaskan keterkaitan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom itu dapat dilihat dengan nilai contribution of point to inertia of dimension. Nah, pada tabel overview row points tersebut nilai kontribusi terbesar itu pada dimensi 1 itu berada pada atribut kecepatan pengiriman dengan nilai 0,664 dan pada dimensi 2 nilai kontribusi terbesar itu berada pada atribut pelayanan dengan nilai 0,599. Nah, sedangkan pada tabel overview column points nilai kontribusi terbesar pada dimensi 1 itu berada pada jasa pengiriman si cepat dengan nilai 0,467. Dan pada dimensi 2, nilai kontribusi terbesar itu berada pada jasa pengiriman JNE dengan nilai 0,699. Nah, nilai tersebut itu menunjukkan seberapa besar kontribusi kategori baris terhadap total varians dalam setiap dimensi. Selanjutnya, ini ada grafik row points and grafik column points. Nah, di sini yang gabungan untuk interpretasinya, dimensi 1 di sini atau sumbu X itu keuntungan jasa pengiriman, sedangkan dimensi 2 atau sumbu Y itu utilitas pelanggan. Nah, kedekatan di sini kategori yang posisinya berdekatan di peta itu menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antara kategori tersebut. Misalnya di sini yaitu kategori pelayanan itu berdekatan dengan jasa pengiriman CNT, artinya pelanggan itu sering mengunggulkan pelayanan cenderungnya pada jasa pengiriman CNT. Nah, sedangkan kategori kecepatan pengiriman itu berdekatan dengan Ninja Express, artinya pembeli yang mengunggulkan kecepatan pengiriman itu cenderung pada Ninja Express. Ini semakin jauh jarak antar kategori, itu semakin kecil hubungan antar kategori tersebut. Misalnya pada kategori pelayanan itu sangat jauh dengan jasa pengiriman JNE. Artinya pembeli itu mengunggulkan pelayanannya itu jarang cenderung ke pengiriman JNE. Untuk interpretasi hasil di sini, analisis korespondensi dalam penelitian ini itu adalah metode yang digunakan untuk mengetahui jasa pengiriman yang memiliki kualitas pelayanan yang baik dan ramah, jasa pengiriman yang memiliki harga terjangkau, jasa pengiriman yang memiliki kecepatan pengiriman tercepat, jasa pengiriman yang memiliki keamanan tinggi, dan jasa pengiriman yang dapat mempermudah pengguna. Nah, untuk kesimpulan serta saran, atau yang kelima, itu yang pertama kesimpulan. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa jasa pengiriman yang memiliki pelayanan yang ramah dan baik itu adalah jasa pengiriman JNT. Nah, sedangkan jasa pengiriman yang memiliki harga terjangkau dan juga keamanan tinggi itu ada pada jasa pengiriman JNE. Sedangkan jasa pengiriman yang memiliki kecepatan pengiriman tercepat itu ada pada jasa pengiriman Ninja Express. Nah, yang terakhir yaitu saran. Untuk saran, penelitian ini menggunakan responden yang cukup sedikit. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan jumlah responden, variabel, serta atribut yang lebih banyak. Ini daftar pustaka atau sumber rujukan yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.